Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alabid. Saya mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. NRP saya 071904049. Saat ini saya berada di kelas TL4B. Saya akan menjelaskan soal tentang horizontal bezel. Pada soalnya diketahui gambar horizontal bezel sebagai berikut, dan notasinya adalah sebagai berikut. Untuk dari head-nya horizontal bezel ellipsoidal, A-nya 48 inch, jarak tangan line of head ke center of saddle. B-nya 24 inch, H 24 inch, L 1000 inch, jarak tangan line ke tangan line. P 250 psi, internal design pressure. W 700.000 pounds, weight of vessel. D 96 inch, offset diameter of cell, atau bisa dicari radiusnya 48 inch. Contact angle 125 derajat. Material yang digunakan SA516 strip 60 plate dengan stress value 16.400 psi. Bisa dilihat di buku Pressure Vessel Handbook karya Pak Magiesi halaman 191 dengan cara mencocokkan jenis material dan suhu. Selanjutnya, ketentuan joint efisiensi. Pada garis A atau sambungan A, menggunakan tipe 1 butt weld sport RD. Pada sambungan B, menggunakan tipe 2 butt weld sport RD. Bisa dilihat di lampiran pada tabel UW12. Pada tipe 1 spot, ketentuannya 0,85. Tipe 2 spot, ketentuannya 0,80. Lalu ke soalnya akibat internal pressure, tebal cell dan allowable working pressure new and corroded. Yang B, tebal head dan allowable working pressure new and corroded. Diketahui P-nya 250 psi, S 16.400 psi, E 0,85 tipe 1 spot, offset diameter 96, offset radius 48, CA sama dengan 0, dikarenakan di soal tidak terdapat CA, maka diasumsikan 0. Selanjutnya, untuk rumus menghitung T-calculate bisa dilihat di bukunya Pak Magiesi halaman 22, yakni P kali R per SE kali E. Maksud saya ditambah 0,4 B. Dimasukkan, didapatkan hasil 0,855 inch. DC plus CA. Karena CA-nya 0,855 inch. Selanjutnya T-use didapatkan dengan cara dikali 16, lalu dibagi 16, didapatkan hasil 0,875 inch. Selanjutnya, untuk rumus mencari P new condition, SE dikali T-use per R min 0,4 T-use. Tinggal dimasukkan. Untuk T-nya menggunakan T-use yaitu 0,875, dapatkan hasil 255,981 psi. Lalu untuk rumus P corroded condition, SE kali T calculate per R plus CA min 0,4 T-use. Di sini menggunakan T calculate dan di plus CA untuk corroded. T calculate-nya 0,855, didapatkan hasil 250 psi. Untuk selanjutnya menghitung pada head-nya di sini ellipsoidal dan joint efisiensinya menggunakan tipe 2 yaitu 0,8, B 250 psi, S 16.400,
offset diameter 96 inch CA0. Rumusnya P dikali D. Rumus untuk T calculate P kali D per 2 SE plus 1,8 B. Dapatkan hasil 0,899 atau 0,9 inch. Selanjutnya di plus CA karena CA-nya 0,9. Lalu dicari P-use, hasilnya 0,938. Lalu untuk rumus P new condition 2SE dikali P-use per 2 per D min 1,8 D-use. Didapatkan hasil 260,977 inch. Selanjutnya untuk P corroded sama rumusnya, tidak ada perubahan, maka hasilnya juga sama 250,977 inch. Selanjutnya untuk soal nomor 2, akibat external pressure. Hitunglah MAEP horizontal shell vessel tersebut apakah memenuhi persyaratan. Jika iya, alasannya, dan jika tidak, apa langkah untuk memenuhi persyaratan. Dan untuk yang B ini adalah hitunglah MAEP pada head. Diketahui T-use-nya 0,875 menggunakan asumsi internal pressure pada shell L 1000 inch, jarak dari tangan line ke tangan line di plus 2/3 H. Jadi L-nya ini di plus 2 dari 1/3 H. Hanya diketahui 24 inch. Jadi 1/3 H sama dengan 8. 2 kali 8, 16. 1000 tambah 16. 1016 inch. Lalu untuk menghitung modulus elasticity bisa dilihat di Pressure Vessel Handbook, bukunya Pak Manggiasi, halaman 43. Di sini jika tidak diketahui suhunya, dari suhunya, bisa diasumsikan 500 derajat Fahrenheit ditambah 700 derajat Fahrenheit dan dimasukkan hasilnya dari 500 dan 700 diper 2, diketahui hasilnya 27,75 kali 10 pangkat 6. Jadi E-nya 25.750.000 PSI. Dan P-nya 250 PSI. Dan ini akan digunakan jika L per DO dihitung 1016/96 sama dengan 10,583, DO per T 96/0,875 sama dengan 109,795, dan didapatkan faktor A. Faktor A itu di sebelah kiri 0,0001. Jika didapatkan di sebelah kiri, faktor A menggunakan E 25.750 modulus elasticity-nya. Selanjutnya untuk menghitung MAEP shell, PA sama dengan ini rumusnya bisa dilihat di bukunya Pak Manggiasi halaman 33. Ini untuk menghitung untuk yang faktor A sebelah kiri pakai rumus yang ini. 2AE per 3 DO per T, 2A-nya 0,001, E-nya 25.750.000, 3 DO per T, DO per T-nya sebelah sini, dapatkan hasil 16,647 PSI. Dan 16,67 PSI melebihi dari 15 PSI. Jadi untuk MAEP shell-nya ini memenuhi syarat. Dan jika kurang dari 15 PSI bisa dibilang tidak memenuhi syarat, dan solusinya adalah menaikkan T-nya atau tebalnya atau mengurangi L-nya atau panjangnya. Selanjutnya untuk menghitung MAEP head, T-use yang digunakan dengan asumsi internal pressure pada head 0,938, RO-nya sama dengan 0,9 kali DO, didapatkan 86,4, A-nya 0,125 per RO per D, didapatkan 0,00135706.
Dan ini berada di faktor B. Pada perhitungan ini bisa dilihat di bukunya Pak Megisi halaman 43, berada di faktor B, yaitu 9.500. Lanjut untuk rumusnya, menghitung MIP head, PA sama dengan B per RO per T. Dapatkan hasil 103,137 PSI. Pada MIP head ini terlalu besar ya, maka T-nya bisa dikurangi. Dan jika PA-nya kurang dari 15 PSI, itu T-nya bisa ditambah. Tapi 103 ini sudah sangat cukup dan berlebihan, maka bisa dikurangi untuk T-nya, tebalnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Hitunglah tegangan longitudinal bending horizontal vessel. Apakah tegangan itu acceptable? Jelaskan. Diketahui A-nya 48 inch, jarak tangan line head ke center line of saddle, B-nya 24, H-nya 24 inch, of diameter 96 inch, radius 48 inch, L-nya 1000 inch, jarak dari tangan line to tangan line, P 250 PSI, W 700.000 pounds. TS T-cell 0,875. Contact angle 125. Material yang digunakan SA516-60 plate. Suhunya 600. Lalu untuk join efisiensi pada sel menggunakan 0,85 tipe 1 spot RT. Untuk yield point 32.000 PSI. Untuk tensile strength 60.000 PSI. Bisa dilihat di bukunya Pak Megisi halaman 189. Selanjutnya untuk Q belum diketahui. Lanjut untuk mencari Q-nya, ini menggunakan inset diameter. Jadi D mayor, yaitu yang ini panjangnya 96, dan D minor panjangnya 48. Jadi untuk inset diameter, untuk ini kan ada dua, pada bawah dan atas dan bawah. Jadi ini dikali 2 juga untuk T-cell-nya. Hasilnya 1,75. Jadi 96 min 1,75, 48 min 1,75. Dapatkan diameter 96,25 dan diameter 46,25 dan radiusnya 8,125. Untuk radius yang B 32,125. Lanjut mencari volume head. 4/3 Pi kali ABC. 4/3 kali 3,14 kali A 47,125 kali B 23,125 kali C 2,125. Hasilnya 105.507,475 inch. Lalu menghitung volume tabung Pi R kuadrat D. D-nya ini 1000 dari panjang L-nya 1000. 3,14 dikali R kuadrat, R-nya ini 47,125 kuadrat kali 1000, dapatkan hasil 6.973.204,0063. Lalu mencari V total, yaitu dijumlah. Ini V totalnya yang head menggunakan 2, karena pada horizontal vessel headnya berada di sebelah kanan dan kiri, jadi 2 kali head. Dapatkan hasil 117,728 meter kubik. Lalu untuk mencari weight air atau berat air, V total dikali rho air 107,728 dikali 11,97, dapatkan hasil
117.374,816 dan dikonvert ke pounds 258.767,176. Selanjutnya mencari W. Ini W air ditambah W vessel ditambah 6% dari W total. Dapatkan hasil 1.016.293,207 pounds. Hanya untuk mendapatkan Q-nya W per N. W N-nya 2 sama dengan 508.146,504. Selanjutnya dari soal yang A, mencari tegangan longitudinal bending horizontal. Ini jika T per R 0,875/48 sama dengan 0,0182 kurang dari 0,005 jadi no compression. Di sini contact angle 125. Untuk mencari K1 bisa dilihat di page halaman 90. Karena 125 tidak ada, jadi untuk K1 bisa dicari untuk K124 dan K126-nya. Didapatkan hasil ini di per 2, dapatkan hasil 0,361. Selanjutnya untuk rumus Edgedel. Ini rumusnya bisa dicari di halaman 92 Precision Handbook. Rumusnya sebagai berikut. Untuk K1-nya dimasukkan 0,361. Untuk TS menggunakan TSL 0,875. Dapatkan hasil S1-nya 2013,467 PSI. Lalu untuk S1 yang di midspan, rumusnya sebagai berikut. Dimasukkan notasinya. Untuk TS-nya menggunakan 0,875 dan didapatkan hasil 15.600,057 PSI. Ini plus ya, jadinya tension. Selanjutnya untuk menghitung stress to internal pressure PR per 2 TS 250 kali 48 per 2 kali 0,875 dapatkan hasil 6.857,14 PSI. Lalu untuk menghitung nilai tegangan sambungan keliling, yaitu S 16.400 kali 0,85 joint efisiensi sama dengan 13.940. Dan pada kasus ini didapatkan hasil dari ini dulu S1 di plus PR per 2T sama dengan 15.660,057 di plus PR per 2T sama dengan 6.857,14. Dapatkan hasil 22.517,197. Ini merupakan jumlah tension stressnya. Oh ya, untuk S1-nya ini menggunakan S1 yang di midspan karena yang diambil itu S1 yang terbesar. S1 yang di midspan sekitar 15 ribuan dan S1 yang di saddle sekitar 2000-an. Jadi yang diambil yang di midspan. Selanjutnya dibandingkan dengan maksimum stresnya pada sambungan keliling itu lebih besar sejumlah
tensional stresnya. Maka pada perjuangan ini tidak acceptable atau tidak memenuhi. Solusinya vessel bisa diberi stiffening ring atau ditambah ketebalan T-nya atau mengganti material yang memiliki maksimum allowable stress yang lebih tinggi daripada material SA516/60 plate. Selanjutnya untuk soal nomor 2, hitunglah tegangan tangential shear. Apakah tegangan tersebut terjadi acceptable? Jelaskan. Tegangan tangential shear bisa dilihat di bukunya Pak Megisi halaman 93. Untuk jika A-nya lebih besar daripada R/2, maka menggunakan rumus S1 sama dengan K2 kali Q per R T sel. Untuk K2-nya bisa dicari di bukunya Pak Megisi halaman 90. Ini kan berhubung 125 kontak angle tidak ada, maka dibuat K2-nya 124 ditambah 126 dan dibagi 2 sama dengan 1,093. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus 1,093 sini kali Q per R dikali TS 0,875. Selanjutnya 1000 min 2 kali A, 2 kali 48 per 1000 plus 4 per 3 H, hanya 24. Dapatkan 11.583,736 PSI. Dan pada kasus ini maksimum allowable stress-nya yaitu dikali 0,8, yaitu S dikali 0,8, karena di posisi head menggunakan tipe 2, jadi hasilnya 13.120 PSI. Dan untuk perhitungan tadi itu tidak melebihi dari maksimum allowable stress-nya, jadi S2-nya kurang dari maksimum allowable stress kali 0,8. Jadi untuk kasus ini tangential shear stress itu memenuhi syarat atau acceptable. Selanjutnya untuk circumferential stress horizontal vessel. Stress at the horn of saddle atau S4, jika L lebih dari 8R atau A-nya lebih dari R/2, maka menggunakan rumus S4-nya min Q per 4TS B plus 1,56 akar RTS min 3 ke 6 Q per 2TS. Untuk K6 ini bisa dilihat di bukunya Pak Megisi halaman 91 dengan cara mencocokkan kontak angle 125 derajat. Didapatkan hasil sama dengan negatif 53.038,48 PSI. Dan untuk tensile stress kali 1,5-nya yaitu dapatkan 60.000 kali 1,5 jadi 90.000, sehingga dari perhitungan S4-nya tidak melebihi dari 90.000 atau memenuhi syarat. Selanjutnya untuk stress at bottom of cell menggunakan K7 bisa dilihat di bukunya Pak Megisi halaman 90. Jadi untuk 125 derajat bisa menggunakan 124 derajat ditambah 126 derajat per 2, dapatkan hasil 0,743. Dan rumus untuk S5-nya sama dengan min K7 dikali Q per TS B plus 1,56 akar RTS.
yakni K7-nya 0,743, Q-nya dimasukkan, lalu untuk dasarnya 0,875, B-nya 24, di plus 1,56, akar 48 kali 0,875, dapatkan hasil sama dengan negatif 12.649,945 PSI. Dan untuk yield point-nya dikali 0,5, yield point-nya adalah 32.000 dikali 0,5 sama dengan 16.000. Dan untuk perhitungan S5-nya ini tidak melebihi dari 0,5 yield point. Maka untuk perhitungan S5 ini memenuhi syarat atau acceptable. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.